Coba lihat jam. Jam berapa sekarang? Oh iya, sudah jam 10.40. Yuk, waktunya ngapain? Teman-teman, sebelum kita mengikuti ibadah, ada peraturan yang kita harus ikuti. Pertama, kita harus sudah mandi dan berpakaian bersih ya teman-teman. Kedua, kita tidak boleh main HP lagi ya teman-teman. Yang ketiga, kita tidak boleh makan sampai ibadah ya teman-teman. Keempat, kita harus sekolah minggu dengan sungguh-sungguh dan semangat ya teman-teman. Nah, kami bertiga sudah siap nih teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Bentar lagi kami mau sekolah minggu ibadah raya online. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, papa mama, mbak suster, shalom semuanya. Wah, gimana nih adik-adik yang di rumah, papa mama sama mbak suster udah siap belum untuk ikutan ibadah sekolah minggu? Coba adik-adik yang udah siap sama-sama katakan yes. Wah, itu mah namanya belum siap. Sekali lagi ya, sama-sama katakan yes. Yes, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyi buat Tuhan. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak yang di depan. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Woo! Semua siap ya? Katakan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look. Yang keras ya. And see that is giving us all we need to be. Semua tunjuk temannya. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love. Lompat semua. It's about hope, it's about life, it's about a love from Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Dari awal ya. Come on now. Apa? Wah, masih kurang kencang. Sekali lagi. Come on now and take a good long look and sing. And sing, God is giving us all we need to be free. Semuanya. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. Yeah. It's about life, it's about love from Jesus Christ. It's about everlasting, never. Sekali lagi. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about Woo! From the Father up above. Yes, it's about hope, it's about life, it's about the love from Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Yeay. Mana tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus? Sorakan haleluya. Woo! Siapa di sini yang percaya kalau kita nih adik-adik yang sekarang lagi ikutan ibadah, papa, mama, mbak, suster, semuanya itu lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin. Yeay, kita nyanyi sekali lagi. Woo! Yeay. Mana tepuk tangannya? Yeay, 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 yeay. Tepuk tangan di atas kepala ya. Woo!
Siapa nih? Iblis telah dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari yang percaya, semuanya lambat. Haleluya. Kibarkan pastinya, Yesus adalah segala rasa. Sekali lagi. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ikutin kakak ya. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Semua angkat tangannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Yang percaya kalau dia lebih dari pemenang, katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Semuanya nyanyi. Haleluya. Imankanlah pastinya, Yesus aja segala rasa. Lebih semangat lagi. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari saya lebih dari pemenang. Yeay. Kasih sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, adik-adik semua keren banget. Semuanya semangat melompat memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak pengen lihat nih, mana sih adik-adik yang sayang sama Tuhan, yang mau berdoa sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita sama-sama tutup mata kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Semuanya angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Sekali lagi, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Yuk adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, kakak percaya Tuhan Yesus sekarang lihat kalian. Ini hati. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Tulus dan agung padamu. Lebih lagi, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku.
lagi dengan segenap hatimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk jadi murid-Mu yang taat, yang dengar-dengaran, yang mau untuk dengar perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Bapa, firman yang kami dengar akan bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau beri bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Engkau beri hikmat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk dengar cerita firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi mama papa di rumah. Nah adik-adik, kakak mau tanya ini. Sudah siap kan mau dengar firman Tuhan? Kakak berani jamin. Pasti di rumah sudah pada siap nih. Udah selesai mandi. Cakep-cakep. Pakai jar rambut, pita untuk cewek-cewek. Nah mama papa pasti sudah standby kan. Sama anak-anaknya duduk di kursi. Dengar firman Tuhan selanjutnya hari ini? Nih. Hari ini kakak mau cerita sesuatu nih. Tapi sebelum masuk ke firman, kakak mau tanya sama adik-adik sama papa-papa di rumah. Waktu itu pernah dapat satu video gak? Kayak asap keluar. Besar asapnya, hitam kali. Kemudian ada bangunan-bangunan roboh. Ada gak? Ada kan? Nah, adik-adik mau nonton lagi gak? Mau? Mau ya? Nah, ini videonya ya. Nih, lihat. Asap gitu besar. Sangat besar. Lihat adik-adik ledakannya itu. Ini masih di video lah adik-adik. Ini suaranya masih belum begitu besar. Kalau adik-adik di sana pasti kakak jamin adik-adik pasti bersembunyi ketakutan. Sangat takut. Kenapa? Itu ledakannya, adik-adik tahu bom Hiroshima gak? Yang waktu itu di Jepang itu loh bom ledakan katanya sangat-sangat besar. Sampai membuat telinga orang bisa berdarah-darah. Sampai bisa membuat mata buta. Nah itu ledakannya ini hampir sama orang merasakannya. Katanya menggambarkannya hampir sama adik-adik. Nah adik-adik kok itu bisa terjadi? Nah itu karena, tunggu deh sebelum kakak kasih tahu nonton satu video lagi ya. Karena ada kisah unik ini. Waktu kejadian itu ada kisah di satu gereja. Nah coba saya lihat satu video ini ya. Nih, ada satu pendeta, namanya itu pendeta Said. Dia cerita ini. Dia di gereja itu ada kumpulan pendeta-pendeta lain ini, pengerja-pengerja. Ada anak-anak yang lain juga. Nah ini pendeta Saidnya. Dia cerita, dia waktu lagi berbicara sama yang lain, dia tiba-tiba terdiam nih. Dia mendengar sesuatu roh, dibilang suruh berhenti dan suruh mereka pulang. Gitu. Apa tuh kak? Kakak pun juga gak tahu. Kakak juga baru tahu kalau misal diceritakan oleh pendeta ini. Pendeta ini bilang apa? Nih pendetanya adik-adik. Pendeta Said orangnya itu. Pendeta Said dibilang, dia mendapat suara itu sangat sekilas saja. Dia bilang, dia sekilas saja mendengarnya itu. Cukup dan suruh mereka pulang. Nah, pendeta Said ini apa yang lakukannya? Dia diam, dia berpikir sejenak. Dia langsung bilang, cukup pulanglah semuanya. Semua orang pada bingung gak? Pasti bingung adik-adik. Adik-adik kalau di situ duduk diam nih, pendeta ngomong-ngomong ya. Apa kabar adik-adik? Tiba-tiba diam nih. Udah pulang. Pasti bingung kan adik-adik? Kok tiba-tiba suruh pulang? Belum selesai suruh pulang. Nah, pendeta Said ini dilakukannya karena rasa ini panggilan Tuhan, ini suara Tuhan ini. Tuhan bilang ini, suruh berhenti dan suruh pulang.
Nah, dilakukan. Apa yang terjadi? Nah, pendeta Said ini bilang, dia lakukan saja apa yang suara yang didengarnya itu. Kalau tidak lakukan, celaka orang-orang di gereja itu, adik-adik. Kenapa adik-adik? Kenapa kak? Adik-adik tadi lihat gak? Video tadi ditayangkan tadi. Gereja pendeta Said tadi berantakan semuanya. Berarti kak, itu juga korbannya mereka. Benar. Tapi untungnya adik-adik, mereka yang pergi gereja itu tidak ada di sana semuanya. Mereka ada di rumah. Nah, jaraknya dari tempat ledakan itu sama gerejanya itu hanya 20 menit. Dekat kan adik kan? Benar, sangat dekat. Apa yang terjadi kalau misalnya pendeta itu tidak ngomong, cukup pulang. Semua yang di situ bakal menjadi korban adik-adik. Nah, ledakan ini penyebabnya apa? Karena ledakan ini dari amonium nitrat ya adik-adik. Nah, itu dimasuk ke gudang di pelabuhan sana. Apa yang terjadi kak? Kok bisa meledak? Benar. Kata orang-orang ilmuwan, penelitian bilang ini berbahaya kalau misalnya sampai kena api dan minyak. Lah, kok bisa sampai kena api dan minyak? Nah, kata orang sana dibilang di sana tidak dijaga baik-baik. Banyak retakan. Jadi waktu itu tidak saja kena api dan ternyata boom. Boom. Ledakannya sangat besar adik-adik. Lihat korbannya begitu banyak. Nah, hari ini ada tahu ya adik-adik kok mau cerita tentang apa? Merasakan dari film tadi itu. Nih, coba lihat ya. Nah, mendengar perkataan Tuhan. Ini adik-adik kakak mau tanya ini. Siapa yang pernah dengar suara kakak? Ada yang enggak ada ya. Nah, ada yang pernah dengar suara siapa ya? Pak Obama? Pernah dengar Pak Obama? Pernah kan? Pernah dengar suaranya? Pernah. Pak Jokowi? Wah, pasti semuanya pernah kan? Bagus. Nah, adik-adik kita coba dengar ya firman selanjutnya. Oke. Ini kakak mau cerita sebuah kisah di Alkitab. Ada yang kenal ini siapa? Nah, waktu lalu ada sepasang suami istri. Namanya Hana dan Elkana. Nah, Hana dan Elkana ini punya seorang anak. Namanya Samuel. Nah, sebelum mereka punya anak, dulunya Hananya ini tidak punya anak sama sekali. Hana terus berdoa, dia cari Tuhan sambil meratap. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya ingin punya anak. Saya ingin punya anak, Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan dengar suara Hana. Tuhan kabulkan doa Hana. Dan muncullah si Samuel. Nah, tapi kok Samuel itu sama satu orang tua itu bukannya mama papa ya di belakangnya. Kok dia sama orang lain? Itu kakeknya ya? Bukan. Itu sama Nabi Eli. Nah, jadi pagi ini kakak mau cerita Nabi Samuel dengan Imam Eli. Nah, jadi dengan mereka, nah Samuel dari kecil ini ikut sama si Imam Eli. Nah, Imam Eli ajarkan si Samuel ini. Nah, kamu kalau mau tempat ibadah ini, kamu harus seperti ini. Kamu gak boleh berdiri hadap Tuhan. Kamu harus sujud hadap Tuhan. Nah, kalau misalnya kamu mau bawa korban persembahan, kamu gak boleh bawa seperti ini. Kamu harus sopan bawanya, pegang perlahan bawa. Nah, kalau kamu ketemu orang gak boleh, hai. Bukan seperti itu. Kamu harus mendekati dia, tunduk sedikit, salam. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Nah, kamu gak boleh juga
Gak boleh juga tendang-tendangi kucing anjing. Gak boleh karena mereka juga makhluk hidup. Nah jadi semenjak kecil si Samuel ini diajarkan oleh si Imam Eli. Nah sampai suatu hari. Nah coba adik-adik lihat. Si Samuel tidur terlelap, tiba-tiba ada cahaya datang. Si Samuel gak tahu sama sekali, Samuel tidur tenang, tidur pulas. Tiba-tiba apa dipanggil? Samuel, Samuel, Samuel. Nah Samuel ini tiba-tiba terbangun. Wah ada yang panggil ya? Oh ini pasti Imam Eli nih. Dia masuk kamar. Bapak, kenapa manggil saya? Ada apa nak? Bapak panggil saya kan? Enggak. Ya sudah kamu pergilah tidur. Iya ya mungkin saya mimpi ya. Nah dia tidur lagi adik. Apa yang terjadi? Nah si Samuel tidur lagi nih adik. Tiba-tiba cahaya datang lagi. Panggil si Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Nah, si Samuel ini bangun lagi, dia cari lagi. Tok, 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 tuk, 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 tuk. Bapak, kok panggil saya lagi? Hah, manggil? Saya gak panggil kamu kok dari tadi. Ya sudahlah mimpi kali ya. Yaudah, kemudian apa terjadi? Si Samuel tidur lagi adik-adik. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Benar. Tiba-tiba Roh Allah datang lagi dan memanggil Samuel, Samuel. Nah, Samuel kan tidak tahu apa-apa itu. Dia masih kecil. Nah, dia datang lagi. Dicari Bapak Eli. Bapak Eli. Kenapa panggil saya lagi? Saya tidak manggil dirimu. Kamu tidurlah. Tunggu sebelum kamu tidur. Seperti gini aja. Kalau misalnya kamu mendengar panggil Samuel lagi. Nah, bilang aja, ya Bapak, hambamu mendengar. Nah, si Samuel nurut gak kira-kira adik-adik kakak tanya? Nurut gak? Benar, dia nurut nanti. Nanti kalau misal terjadi ini bakal saya ikuti apa kata Bapak Eli. Nah, jadi apa yang terjadi? Waktu si Samuel tidur, tiba-tiba Roh Allah panggil lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Nah, dia bangun. Oh, suara ini lagi. Ya Bapak, hambamu mendengar. Nah, tiba-tiba cahaya yang sangat terang lingkupin dia. Nah, dia melihat semuanya. Tuhan tiba-tiba berbicara hati ke hati. Dia mendapat penglihatan. Melihat penglihatan semuanya adik-adik. Nah, sampai besok pagi. Sampai besok pagi nih adik-adik ya. Sina, waktu si Samuel buka pintu bait Allah. Wah, lihat burung-burung berkicau. Tiba-tiba dari belakang Nabi Eli sudah datang. Samuel. Iya, Bapak. Kamu semalam dibicara apa sama Tuhan? Nah, si Samuel takut ini sebenarnya tuh. Samuel benar-benar takut sebenarnya. Kalau kamu bohong sama saya, nanti kamu saya cubit. Nah, tapi karena Samuel, dia sayang juga sama Bapak Eli. Jadi si Samuel cerita nih. Tapi dengan gugup. Dia bilang, keluarganya Nabi Eli akan celaka. Nah, saat itu Nabi Eli diam. Dia tahu apa maksud dari perkataan Samuel. Nah, tapi dalam hati Eli, dia percaya bahwa ini rencana Tuhan. Jadi dia akan ikutin. Nah, semenjak saat itu adik-adik, si Samuel ini mendapat penglihatan-penglihatan dari Tuhan, mendapat omongan dari Tuhan, berbicara langsung secara langsung.
Nah, dia dengar langsung suara Tuhan ini adik-adik tiap hari. Jadi sejak saat itu, Nabi Samuel menjadi sangat terkenal di orang-orang itu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya ini. Dari cerita ini, sebenarnya apa sih maksudnya? Tuhan tuh ingin kita mendengar perkataannya secara langsung dan tidak langsung. Maksudnya kak, langsung kalau misalnya Tuhan suruh mandi, kita langsung mandi. Kalau misalnya Tuhan suruh jongkok, kita jongkok. Bukan itu adik, bukan itu maksudnya. Nah, maksudnya apa? Nih, mendengar langsung. Maksudnya gini adik-adik, Tuhan ingin kita mendengar suaranya secara langsung lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Jadi maksudnya gimana kak? Gini, kalau misalnya waktu kita doa, kita fokus saja sama wajah Tuhan. Kita fokus, kita bicara, Tuhan kok aku kayak gini ya hari ini ya. Kok hari ini aku dimarahin ya, aku salah apa Tuhan? Nah, tapi kok saat itu adik-adik merasa dijamah, adik nangis, dibilang kamu tidak salah anakku. Misalnya, nah itu berarti Tuhan lagi datang langsung bicara ngomong. Langsung sama adik-adik ini. Nah bisa juga waktu adik lagi stres ini adik-adik, aduh besok mau ujian ini banyak kali ujiannya. Nah tapi adik tenang, adik bawa pujian, bawa penyembahan. Nah kalau misalnya adik rasakan tenang kali, nah itu secara langsung Tuhan bicara sama adik. Jangan takut, kamu cukup belajar, nanti saya sertai kamu. Nah itu Tuhan bicara langsung sama adik-adik. Nah kalau misalnya gini kak, tadi kakak bilang ada langsung, adik-adik sudah mulai ngerti. Kalau tidak langsung, nih tidak langsung seperti ini contohnya. Lah itu gambar apa ya? Kita misalnya waktu ke sekolah minggu. Nih ada kakak-kakak ngomong. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Gak boleh lari. Gak boleh lari. Lah itu emang perkataan Tuhan ya? Bisa jadi. Kok gitu? Nah, kalau misalnya gini, kalau dalam ruangan itu ada teman-teman yang lain, lagi duduk, lagi baca-baca, tiba-tiba adik lari. Prak. Jatuh, kena dia. Lah, kan dia sedih, bisa nangis. Berarti apa? Tuhan minta dia jangan lari, duduk diam saja. Nah, kemudian kakak-kakak cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan seperti sekarang ini. Nah adik di rumah duduk diam nih dengar. Oh, nah ini firman Tuhan secara tidak langsung adik-adik. Tuhan ingin dengar adik-adik tuh duduk diam bilang yes, amin, yes, amin. Nah, kemudian apa? Itu ada gambar mama papa juga. Misalnya mama papa gini. Nah, malam ini kamu harus di kamar. Gak boleh malam-malam ke dapur. Makan apalagi. Diam-diam. Makan tiap malam makan terus. Nanti gendutan dirimu itu. Kan nanti gak lucu lagi. Nah itu kenapa? Berarti Tuhan minta mama papanya. Tolong kasih tahu dia. Tidak boleh makan banyak-banyak. Nanti bisa perutnya sakit. Nanti masuk rumah sakit kan bisa bahaya. Nanti gak ada punya teman lagi. Nanti teman mau ajak main kan gak bisa adik-adik. Bisa ya? Bisa adik-adik? Nah adik-adik, jadi sebenarnya apa sih tujuan kita tuh harus sering-sering dengar perkataan Tuhan? Sebenarnya adik-adik ya, kita ini sudah masuk akhir-akhir zaman adik-adik. Kita harus mulai sering-sering dengar suara-suara Tuhan. Adik-adik mau gak? Kalau tiba-tiba nih ya, tiba-tiba suatu saat adik-adik lagi main-main nih ya sama teman-teman yang lain main. Teman-teman yang lain lari-larian. Tiba-tiba temannya sudah hush. Gak ada lagi. Hanya tinggal pakainya saja. Tiba-tiba adik cuma sendirian, terbengong. Loh, kemana teman-temanku yang lain? Kemana? Nah, kenapa? Karena kita tidak mulai mendengar suara Tuhan. Bisa saja suatu saat adik-adik ini ya, karena jarang berdoa, jarang mulai baca firman, jarang dengar nasihat-nasihat orang tua. Misal gini, waktu adik lagi duduk diam, padahal adik ini tahu nih. Wah,
Bisa saja malaikat datang kasih tahu, tolong kasih tahu yang lain. Suruh bubar, bubar, bubar. Bubar sekarang. Nanti di depan ada kecelakaan. Bubar, suruh bubar. Nah, kalau misalnya adik tidak mau jadi perantara Tuhan, kan kasihan teman-teman kita sekitar kita ini. Yang belum kenal Tuhan. Yang masih belum waktunya kenal, yang masih belum kenal Tuhan lebih jauh. Tiba-tiba sudah hilang. Kan kasihan adik-adik. Mau ya kita sama-sama sering mendengar Tuhan, mendengar suara-suara Tuhan. Dengan apa? Bisa dengan doa, pujian, dan penyembahan adik-adik. Bisa ya? Bisa? Nah, sekian firman dari kakak. Semoga adik-adik diberkati dari pagi ini dan sampai selama-lamanya adik-adik ya. Terus diberkati oleh Tuhan dan firman-firmannya ya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengar cerita dari Kak Noven. Tadi kita ada lihat 2 buah video. Video yang pertama itu tentang kejadian beberapa waktu lalu di Beirut, Lebanon. Kakak juga terkejut banget waktu lihat video itu, ada ledakan dari bahan peledak itu ya. Dan itu kerusakannya sangat besar sekali. Nah, yang kedua, video yang kedua, nah itu cerita tentang ada seorang pendeta yang gerejanya itu diluputkan atau dihindarkan dari kejadian ini. Maksudnya kenapa? Nah, waktu pendeta itu lagi ada di gereja sebelum kejadian ini ya. Dia lagi ada di gereja, ada beberapa jemaat dan juga ada beberapa anak-anak. Tiba-tiba pendeta ini dengar suara Tuhan adik-adik. Lalu Tuhan ngomong sama pendeta ini, suruh orang-orang cepat pulang. Nah, dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan nggak ngomong. Nah, orang-orang itu juga bingung kenapa lagi ibadah kok disuruh pulang. Adik-adik kan pernah di gereja. Pasti tunggu ibadah selesai baru kita pulang, bener ya. Tapi ini di tengah-tengah ibadah, tiba-tiba mereka disuruh pulang adik-adik. Apa yang terjadi? Beberapa menit kemudian, setelah mereka udah pulang, ledakan besar terjadi. Dan untungnya mereka sudah nggak ada di gereja itu. Memang gereja itu kena ledakan, runtuh segala macam, tapi mereka semuanya selamat. Kenapa mereka bisa selamat? Karena pendeta ini dengar suara Tuhan. Artinya apa adik-adik? Pendeta ini dekat sama Tuhan. Dan dia taat lakukan perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Seandainya waktu pendeta ini dengar perintah Tuhan, suruh orang-orang pulang, dia nggak lakukan, pasti akan timbul banyak korban. Dan beruntungnya pendeta ini adalah orang yang dekat sama Tuhan, dia lakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik, begitu juga dengan Nabi Samuel. Nabi Samuel, dia bisa menjadi seorang nabi yang besar, itu karena dari masa kecilnya dia sering dengar perintah Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Maka dari itu pelajaran yang bisa kita ambil adik-adik, ketika adik-adik, Kak Sandi dan juga semua kakak di sini, kalau hidup kita mau berhasil, kita mau dalam keadaan yang baik, kita harus dengar suara perintah Tuhan, baik secara langsung maupun gak langsung. Maksudnya apa Kak? Secara langsung kita bisa dengar suara Tuhan, itu melalui suara hati kita. Waktu adik-adik doa, waktu adik-adik lagi menyembah Tuhan, mungkin Tuhan bisa ngomong lewat suara hati adik-adik. Yang kedua, secara gak langsung, mungkin Tuhan bisa ngomong juga dengan adik-adik melalui papa mama yang kasih nasihat yang baik. Atau kakak-kakak sekolah minggu melalui firman Tuhan. Waktu adik-adik baca Alkitab, Tuhan juga ngomong secara gak langsung ya lewat Alkitab itu. Nah hari ini sebelum kita akhiri ibadah kita, kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri. Yuk, papa mama juga kalau boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita pejamkan mata kita. Kakak mau ajak kalian sembah Tuhan sekali lagi. Mari adik-adik datang sama Tuhan. Gak ada lagi yang buka matanya, gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang ngobrol. Semuanya tutup matanya. Mari kita datang sama Tuhan yuk, kita naikkan pujian ini sama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Adik-adik buka suaranya yuk. Haleluya.
terima kasih. Tuhan, bungkus semua adik-adik kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, lindungi mereka, jagain mereka ya Tuhan. Mereka terus sehat Tuhan. Mereka terus diluputkan daripada yang jahat ya Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita ya Tuhan. Biar mereka boleh kenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Mereka bisa mendengar suara Tuhan, melakukan yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan adik-adik kami, papa, mama, mbak, suster ke dalam tangan Tuhan. Lindungi, jagain mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan untuk Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati Tuhan. Mari adik-adik yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kau tetap undang adik-adik, papa, mama, semua kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa, mama, mbak, suster, adik-adik, kakak-kakak semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus. Biarlah terus ada dalam hidup kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.